Terima kasih sudah berkenan hadir untuk bersama-sama kita menimba ilmu. Kita luruskan niat kita dulu, sama-sama kita luruskan. Mohon kepada Allah semoga langkah kaki kita sejak dari rumah, duduk kita di majelis ini, sungguh Allah ridho. Sungguh Allah akan memberikan rahmat dan hidayah di sini. Terkadang hidup melukai kita dengan keras. Betul? Rencana yang gagal, hati yang dikhianati, impian yang seakan menghilang. Semua rasanya begitu berat ya Bunda. Belum ditambah ujian dan masalah, tidak bisa lagi kita hindarkan. Tapi bukankah menderita atau bahagia itu pilihan? Tergantung bagaimana kita memaknainya. Setiap luka yang kita rasa bukan sebagai hukuman, tapi perjalanan yang menumbuhkan, mencerahkan, mendewasakan, mengantarkan kita menjadi sosok yang penuh dengan kebijaksanaan. Hingga kita semua akhirnya menemukan kedamaian. Bunda, mari kita sejenak melongo, melihat adakah batin kita yang masih tersimpan semua emosi-emosi itu tadi, rasa tidak nyaman, marah, sedih, kecewa, dendam, adakah di dalam ruang batin kita? Sementara selayaknya ruang batin ini hanya Allah yang bertahta di dalamnya. Apa sampah batin ini? Marah, kecewa, dendam, sesak memenuhi ruang batin kita. Lantas di mana Allah bisa bersemayam? Apa yang menjadi sampah itu? Bunda, bahwa kebutuhan dasar psikologi manusia ingin diakui, ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin disayang. Tapi ketika itu semua tidak kita dapatkan, apa yang hadir? Marah, sedih, kecewa, bahkan mungkin bisa menjadi dendam yang terus tertimbun di dalam ruang batin kita. Oh, luar biasa diriku, disayang pun dirinya, disayang dirinya, peluk. Katakan kepada diri sendiri, apresiasikan ke diri sendiri bahwa selama ini diriku luar biasa. Kau begitu tabah, segala lelah yang kau lakukan, semoga hanya Allah imbalannya. Katakan segala luka, segala kecewa, segala harapan yang tertunda, Engkau mampu menampungnya. Terima kasih. Terima kasih wahai diri. Terima kasih. Nikmati dekapannya diri kita. Yang ada di dalam kendali kita itu berarti yang bisa kita ubah. Misalnya pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, itu adalah namanya kebebasan memilih. Kita bebas memilih pikiran kita seperti apa, perasaan kita seperti apa, ucapan kita seperti apa. Kemudian yang di luar kendali kita, ini kabar gembiranya Bunda, bahwa ternyata sesuatu yang di luar kendali kita itu tidak dihisab. Paham Bunda sampai sini? Sesuatu yang di luar kendali kita tidak akan Allah hisab, kecuali yang ada di dalam kendali kita. Contohnya apa ya? Misalkan bunda-bunda ingin berangkat ke kajian.
Sudah dipersiapkan, sudah tahu jadwalnya hari ini sore nanti pada maghrib ada kajian. Disiapkan, nanti saya akan datang jam sekian, jam sekian. Begitu mau berangkat, hujan. Si hujan ini kendalinya siapa? Allah, luar biasa. Tapi yang ada dalam kendali kita apa? Boleh satu ibu menjawab, apa yang bisa kita kendalikan? Niat tetap datang, kan hujan Bu. Bawa payung. Terus, itu pikiran kita ya, kita tetap niat dari hati. Pikirannya bawa payung. Luar biasa. Kemudian, sudah sampai nih payung, kok dingin ya mau berangkat. Setan gak akan setuju nih Bu, ayo kita didampingin ya setan. Wis, gak usah wis, hujan becek, adem, balik. Atau terus? Kembali ke niat. Berarti itu dalam kendali kita. Luar biasa. Akhirnya berpengaruh pada tindakan, bukan? Tindakan kita itu tetap berangkat. Dan itu tetap dihisap. Hisapnya berupa pahala. Apa yang bisa kita kendalikan, kita bebas memilih. Kita mau nggak berangkat juga bisa. Hujan enakan juga berkemul, enakan di rumah ngopi, enakan di rumah banyak. Tapi yang kita kendalikan, kita tetap berangkat. Meskipun hujan, kita bisa bawa payung, dingin, ya sebentar lah. Nah, sunatullahnya kalau hujan, dingin, hujan, air, pasti dingin. Itu adalah di luar kendali kita. Kendalinya Allah. Itu bersifat umum, namanya qadar. Qadarnya memang gitu, qadarullahnya. Kalau hujan, dingin, basah. Dalam pikiran yang ada dikendalikan, apa yang bisa kita kendalikan? Ketika kita dijulitin orang lain. Dicuekin. Ada lagi? Sikap kita diapain nih? Didengerin, tetangga dihadapin, atau ditapuk itu gue kayak gini. Dicuekin nanti masuk jadi luka dong batinnya, kecewa. Nggak usah dipikir. Emang gue pikirin. Apalagi ada ekspresinya, boleh bisa lebih ekspresif ibu-ibu. Ini kesempatan kita mau curhat deh. Kata kuncinya aja Bu ya, supaya kita bisa memetakan kendali mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Kata kuncinya dicatat nih Bu. Apa yang menjadi peta kendali kita? Yang kita bisa kendalikan biasanya diawalin dengan awalan Biasanya, bukan biasa, ini kata kuncinya, bahwa hal-hal sesuatu yang bisa kita kendalikan diawali dengan kata Kemudian hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan diawali dengan kata disakiti. Siapa yang nyakitin? Orang. Kita bisa mengendalikan orang itu? Jadi apa yang bisa kita kendalikan? Diri kita. Kita melakukan apa? Ya udah, yang dikendalikan kita dijulitin. Ini bukan kendali saya. Saya akan melakukan apa yang bisa saya pilih, apa yang bisa saya kendalikan. Dengan apa? Misalnya, kalau sudah dijulitin kita membiarkan, mengelak, menjauhi. Tuh. Kita coba lagi, sekali lagi. 1. Memaafkan. Luar biasa. Itu udah tingkatan paling Bu kalau sudah memaafkan. Mendoakan. Banyak ya, ternyata pilihan kita free will, kita bebas memilih. Dan itu atas kendali kita. Dan ingat, apa yang bisa kita kendalikan itu adalah sesuatu hal yang akan dihisap. Jadi mulai berhati-hati. Kalau sudah memulai, ini kita berlatih Bu ya, segala sesuatu semua harus dilatih. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita nemukan satu kasus, satu masalah yang kita hadapi sehari-hari, dan di. Kalau di adalah atas kendali dan qada dan qadarnya Allah. Misalnya apa saja yang ada di luar kendali kita? Kemacetan, kesehatan, umur, hasil, masa depan, masa lalu, omongan, sikap orang, cuaca, itu semua di luar kendali kita. Kita mau marah sama orang yang ngomongin kita? Nggak bisa. Kita malah hanyut nanti. Kita mau kendalikan masa lalu yang sudah terjadi.
Bisa, Bu. Hanya ada di lorong waktu kayaknya ya, Mbak. Kita mau mengendalikan masa depan, bahkan 5 menit ke depan aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Bagaimana bisa kita mengendalikan masa depan kita? Mengendalikan ya ini. Jadi kuncinya, kesimpulannya, semua terjadi atas izin Allah. Semua baik dari Allah. Semua kepahitan bisa menghapus dosa. Semua bisa menjadi pahala berharga, berhadiah di surga. Semuanya sudah terukur. Enak, maha baik ya Allah, Masya Allah. Kita pingin nggak Allah selalu menolong kita? Kalau kita susah mengendalikan itu semua tadi, kita tinggal lari ke Allah. Betul, Bu? Berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. Setuju? Yakin? Tanamkan dalam diri, kita ingin berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. Berani untuk mengubah sesuatu yang memang bisa diubah. Saya akan berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. Saya akan berani mengubah sesuatu yang memang bisa diubah. Dan untuk membedakan di antara keduanya, saya harus bijaksana. Kita sejenak, kita terus berkoneksi dengan Allah. Dari sejak awal sampai akhir, kita ingin kita selalu terkoneksi dengan Allah. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat aku ubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkan hatiku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Sedang untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakanlah kepadaku keberanian untuk melangkah. Pertolongan dan ridho-Mu ya Allah. Bagaimana cara kita memenangkan inner game? Permainan dalam batin. Satu metode namanya, metode sajadah. Dengan bantuan metode ini, kita harap kita bisa merilis emosi negatif. Sajadah, Mbak. Terus lanjut. Nah, apa itu sajadah? Inilah cara kita untuk memenangkan inner game. Satu metode yang luar biasa, cepat, dan bisa kita lakukan sendiri, dan bisa kita kendalikan. Sajadah. Apa itu sajadah? Sadar, jeda, pilih. Apa ini sadar, jeda, pilih? Sadar. Sadar di sini, kita untuk memilih lagi. Silang, dan mana yang boleh kita pilih? Marah. Kita ternyata tidak boleh mengabaikan marah, Bunda. Kita contohnya marah. Sedih. Kita nggak boleh menyangkal, enggak, saya nggak sedih. Ditekan. Saya nggak sedih. Ini yang bikin kita migrain. Kesedihan yang kita tekan, kemarahan yang kita abaikan, itu semua jadi penyakit. Itulah sampah batin juga, pemicu dari semua penyakit kita. Terus kita menekan, kita lawan. Ini yang tidak boleh, sadari. Jadi gimana? Marah, sedih, kecewa, dan sebagainya, nggak boleh diabaikan, nggak boleh disangkal, nggak boleh ditekan, nggak boleh dilawan. Jadi harusnya bagaimana? Kenali Buddha, kenali sabar itu kenali marah itu apa, emosi negatif itu apa, kenali si sedih ini karena apa. Setelah kita mengenali, kita akui, Bunda, ketika kita sedih, jangan sekali-sekali menahan untuk nangis, karena nangis itu adalah emosi yang paling fair, dia emosi yang paling jujur. Izinkan, mau nangis silakan, izinkan. Kemudian setelah itu, setelah kita kenali kenapa kita sedih, karena
tidak sesuai dengan harapan. Setelah kita izinkan, kita nangis, kita tumpahkan, seperti yang tadi kita butuh, sometimes kita butuh letting go, melepaskan itu semua. Itu yang harus kita lepaskan, bukan kita tekan, bukan kita sangkal, bukan kita lawan, tapi kita butuh melepaskan. Melepaskannya disadari ini, Bunda. Kita izinkan rasa itu ada. Setelah kita izinkan, oke, kita menangis, saya mau marah, marahlah. Metode ini seperti alat bantu. Ketika kita gunakan, dia sungguh akan membantu. Tapi ketika ilmu ini kita hanya tahu terus digantungin, dicantolin aja atau disimpan di dalam buku, insya Allah nggak akan bermanfaat apa-apa. Jadi kita langsung praktek. Ingin ya Bunda praktek ya. Dan kita rasakan sungguh kalau ini dipakai, bisa digunakan dengan sebenar-benarnya dengan keadaan jujur, jangan ditekan ya Bunda. Apa yang paling mengganggu, apa yang paling membuat luka dalam batin, sadari dulu. Kita temukan, kita kenali. Semua rasa yang Bunda rasakan, kenali. Kita dalam keadaan sadar, kita mengenali rasa apa yang menjadi beban, rasa apa yang nggak enak. Bahkan mungkin sakit Bunda, saya sakit perut berkepanjangan, sudah berobat ke dokter. Dokter cuma bilang, mah, dikasihlah obat-obat mah. Saya udah nahan untuk tidak makan ini dan itu, tapi masih aja. Mari kita berikhtiar, kita kenali bahwa satu penyebab dari psikosomatis itu namanya psikosomatis, penyakit yang ditimbulkan dari pikiran. Itu bisa jadi adalah pikiran, perasaan. Yang kita pelajari sekarang adalah sampah. Akhirnya berdampak pada tubuh kita. Setelah kita kenali, kita akui. Iya. Oh, ternyata ada kecemasan dalam hidup saya. Bagaimana anak-anak saya kalau saya sudah nggak ada usia? Bagaimana rumah ini? Bagaimana harta saya? Bagaimana perusahaan saya? Bagaimana dan bagaimana? Jikalau andai itu semua adalah pintu masuk setan. Jadi gimana? Oke, saya akui. Ini kecemasan saya yang tidak perlu ada lagi di dalam diri saya. Silakan Bunda-bunda ada sadari apa yang ada yang membebani dalam diri Bunda. Setelah Bunda kenali, Bunda akui, izinkan dia ada. Saya kecewa, sekarang saya sedih. Setelah Bunda mengakui, izinkan. Jadi Bunda maunya apa? Izinkan dia kesedihan itu keluar. Izinkan Bunda, keluarkan apa yang Bunda rasa, keluarkan, lepaskan. Aku sedih. Sedih ini menyesakkan dada, sudah tersimpan bertahun-tahun. Izinkan dia keluar Bunda. Izinkan Bunda keluar. Keluarkan emosi yang ada di ruang batin satu persatu. Ada satu teknik yang tidak bisa kita lepas. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan. Sampai nyaman. Boleh diulang lagi. Tarik nafas dalam-dalam, tarik sekuat-kuat. Hembuskan. Karena bersama tarikan dan hembusan nafas akan terbuang mental block, belief negatif yang ada dalam pikiranku, jiwaku, tubuhku.
Tarik nafas kembali. Nyaman, rileks. Kemudian tanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita pilih? Bolehkah masalah Bunda, kesedihan Bunda, kemarahan Bunda, bolehkah dia untuk pergi sekarang? Tanya pada diri. Pilih. Pilihan ada di tangan Bunda. Kita bebas memilih. Bolehkah rasa marah ini pergi? Bolehkah kecewa yang bertahun-tahun ini saya rasakan pergi? Jika boleh, mau Bunda melakukannya? Maukah Bunda melakukan? Mau Bunda melepaskan semua kemelekatan? Mau Bunda melepaskan semua kecewa? Kapan? Kapan Bunda? Katakan, dawamkan. Sekarang. Sekarang saya akan melepaskan itu semua. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Baik. Lepaskan semua kecewaan, kemarahan. Jangan sampai ada lagi kita pulang dengan membawa sampah. Dan ini harus dilatih Bunda. Kita berlatih untuk melepaskan semua sampah emosi negatif dengan cara atau metode sajadah ini. Kita sadar, kita jeda, kemudian kita pilih. Bunda, mungkin Bunda ada yang tanya, apa sesederhana itu? Yakin nggak ini sesederhana ini melepaskan semua emosi negatif? Yakin nggak? Yakin? Yang yakin cuma 1-2 orang. Bun, kita ibaratkan ini ya. Ini adalah emosi negatif kita. Ketika Bunda masih enggan, masih enak aja. Kalau aku lepas, dia nggak tahu dong. Suami nggak tahu kalau saya masih marah. Pegang aja terus. Ini si marah. Simpan aja terus. Mau sampai kapan? Tapi nggak bisa. Ini berat buat saya. Dia harus tahu kalau saya kecewa. Berarti Bunda senang dengan penderitaan. Berat nggak sih kemana-mana kita bawain ini? Hanya ini HP. Bayangkan kalau itu tertanam di hati. Ini kita bawa nih. Boleh nggak dilepas? Tapi gimana caranya? Ya udah, mau nggak? Kita kasih tahu caranya. Gimana, mau nggak? Iya, tapi berat. Saya masih kecewa, saya masih marah. Kalau sudah begitu ya sudah. Silakan menyimpan marah sampai waktunya habis. Di ujung usia kita apa, Bunda? Di ujung usia kita apa? Kematian. Itulah keinginan-keinginan manusia yang tidak realistis. Mau hidup tanpa masalah. Sedangkan masalah itu adalah warna kehidupan. Jadi kembali ke yang tadi, sesederhana itu iya, boleh. Mau nggak? Kalau sudah boleh, mau nggak? Oke deh, mau. Mau kapan dilepas? Bunda, saya beri ini ya. Kita ini hidup di satu garis rentang waktu. Rentang waktu yang lalu sudah kita lewati. Kemudian, sekarang, dan masa depan. Yang perlu kita kendalikan yang mana?
yang sekarang. Yang sudah lewat kita nggak bisa. Mungkin kita ambil pelajaran untuk memperbaiki, it's okay. Setelah kita perbaikin, sekarang kita perbaikin untuk mendapatkan masa depan yang tadi kita udah kecewakan. Setuju? Oke, kita ambil pelajaran bisa. Tapi untuk menyesali, seandainya, itu udah nggak mungkin lagi. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah yang sekarang. Jadi kapan ini mau dilepas? Semudah itu kan. Ini HP nggak ada kendalinya apa-apa. Ketika kita lempar, selesai. Ini masalah. Ringan kita. Semudah itu, iya. Karena ini kendali kita. Kita yang memegang. Emosi yang negatif itu kita yang pegang. Kita yang mau. Jadi kapan mau dilepas? Sekarang, lepaskan. Udah lepaskan aja. Itulah metode ini, semudah itu. Yakin Bunda? Bahwa ini adalah semua atas kendali. Melepas ini kendali? Kendali kita. Kita mau lepas, selesai. Kalau masih ada ragu, mohon pertolongan Allah. Allah tahu apa-apa yang ada tersembunyi. Kalau masih ada pikiran, itu adalah buah pikiran celoteh otak kita yang rasanya tidak nyaman untuk dipikirkan, tapi entah bagaimana kita tak sanggup berhenti memikirkannya, kita nggak tahu, minta pertolongan Allah. Perasaan hati yang tidak enak, minta pada Allah. Gambaran batin yang kita bayang-bayangkan yang sifatnya tidak enak menjadi beban, minta pertolongan Allah. Berarti ruang batin kita sudah kosong, sudah lapang. Apa yang perlu kita isi? Kita awali dulu dengan memohon pertolongan Allah.